Kepada teman-teman jurnalis yang melakukan peliputan di Media Center Indonesia. Pada siang hari ini kita telah kedatangan 3 narasumber kita untuk mengisi preskon pada siang hari ini. Yang pertama, Kabid Humas Polda NTB Bapak Arman AS. Kemudian yang kedua adalah Asisten 2 Setda Lombok Tengah. Beliau juga PLT Kepala Dinas Pariwisata sekaligus Ketua Satgas FPKT, yakni Fasilitasi Pengaduan Konsumen Akomodasi dan Transportasi untuk event MotoGP 2023. Kemudian ada Ibu Septriana Anggari, Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo. Untuk siang hari ini kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Kabid Humas Polda NTB, Bapak Arman AS. Kami silakan, Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita pertama-tama manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Jayadi, Kepala Dinas Pak ya? Kepala Dinas Pariwisata, gitu Pak. Beliau Asisten 2 sekaligus PLT Kepala Dinas Pariwisata. Oh iya, berarti Asisten 2, Bapak Asisten 2 merangkap PLT Pariwisata. Yang saya hormati Ibu Septriana Tangkari dari Kementerian Kominfo. Iya, Bu. Dan rekan-rekan wartawan semua yang hadir dan sangat berbahagia pada hari ini di sirkuit Mandalika. Pertama-tama saya menyatakan terima kasih atas dukungan daripada teman-teman yang sebelumnya telah banyak menuliskan sesuatu hal yang sangat positif, di mana perhelatan ini salah satunya bisa berjalan dengan baik karena adanya tulisan daripada rekan-rekan semua. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pengamanan dengan sandi Operasi Mandalika 2 Rinjani 2023 dengan melibatkan 3.409 personil. Kemudian dibagi di dalam segmen. Yang pertama Komando Pengendalian sekitar 137 personil. Kepolisian Nusa Tenggara Barat 1.158 personil. Polresta dan Polres sekitar 1.530 personil, BKO Mabes Polri, dan melibatkan juga beberapa Polda. Di situ ada dari Polda Bali, kemudian Korlantas Polri, dan Pamofit Baharkam, Ditpol Air Baharkam, Brimob Nusantara, Divisi TIK. Kita melihat bahwasanya di gate depan itu ada set door ya. Ada set door yang dipasang dari Direktorat Pamofit Baharkam Polri yang bisa mengecek langsung mengenai jumlah barang di tiap kendaraan tanpa melihat daripada orang yang ada di dalam ataupun barang yang ada di dalam. Itu adalah merupakan set door yang memang khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian TNI sendiri dilibatkan 175 personil. Di dalam kegiatan perhelatan Mandalika 2 tahun 2023 ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat membagi 2 segmen pos, yaitu yang pertama adalah pos pengamanan sebanyak 24 pos pengamanan, kemudian pos penyekatan sebanyak 35 pos penyekatan, kemudian 1 pos kesehatan ditambah 5 pos yang memang difungsikan di daerah bukit ya. Kalau kita melihat ada beberapa bukit yang ada di sekitar sini, salah satunya Bukit Segar, Bukit Jokowi, dan pos-pos itu diisi dengan bervariasi jumlah orang, 17, 10. Yang menarik di sini bahwasanya hampir mirip seperti kemarin di tahun 2022 kegiatan GP pertama kali diadakan di Mandalika ini, bahwasanya tim drone khusus 10 personil yang datangkan dari Korbrimob seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar
394 personil mengantisipasi yang berhubungan dengan drone yang tanpa sertifikasi dan tanpa diketahui siapa pemiliknya, dan memang harus melalui pendaftaran karena di sini di dalam pola pengamanan harus benar-benar steril karena kita bekerja sama dengan pihak Dorna meminta hal tersebut. Kita mendapati di tanggal 12 di hari Kamis tanggal 12 itu satu drone yang kami turunkan dari atas karena tanpa adanya izin, dan setelah ditanya dari pihak panitia memang bukan merupakan drone daripada kepemilikan panitia. Kemudian di tanggal 13 di hari Jumat satu drone lagi, jadi total 2 drone yang kita turunkan di hari ini sementara kita kumpulir datanya apakah ada drone dengan tidaknya. Kemudian di daerah perbukitan 5 bukit yang kami sampaikan awal tersebut mengantisipasi jangan sampai ada asap yang bisa menimbulkan rawannya terjadinya kecelakaan di sirkuit. Begitu juga sama dengan drone. Kalau drone ini sesuai dengan Permen Perhubungan ya, nomor 27 tahun 2020 kalau kami nggak salah, itu yang berhubungan dengan drone harus mempunyai sertifikasi dan memang harus mempunyai izin pada saat menaikkan di dalam kegiatan internasional seperti hari ini. Kemudian kita juga di kepolisian sendiri menyiapkan pintu sampai dengan G, A, B, C, D, E, F, G. Dia kalau rekan-rekan melihat bahwasanya ada tertulis A, B, C dan sebagainya itu, bahwasanya bagi penonton yang memiliki tiket A, B, C, D, E, F, G dibuatkan skema 2 jalur. 2 jalur setelah tiba di Bundaran Songgong. Untuk tiket A, B, C ini yang benar-benar harus diketahui oleh para pemegang tiket. Kita arahkan ke kiri karena akan parkir di arah Pantai Awang yang kapasitasnya lebih kurang 8.000 kantong parkir. Di sana akan diangkut menggunakan shuttle bus yang masuk areal parkir Blade Gate 2. Kemudian untuk general admission tiket D, E, F, G bisa langsung menuju area parkir di blok Gate 2 Sirkuit Mandalika. Kemudian pada tiket grandstand admission di tribun A, B, C akan melewati jalur normal dari Bundaran Bandara Internasional Lombok menuju Bundaran Songgong. Sedangkan untuk penonton yang memiliki tiket general admission EFG dan penonton di Bukit 360 juga akan melewati jalur normal melalui Bundaran Songgong. Kemudian penonton yang memiliki tiket general admission di tribun I, J, dan K akan dialihkan ke jalur lama, jalur Sengkol, Kuta, Mandalika, karena yang tiket I, J, dan K akan parkir di parkir barat. Khusus penonton yang memiliki tiket Premier Class, Deluxe Class, dan VIP serta undangan akan disiapkan jalur khusus sepanjang 17,4 km mulai dari Bundaran Bandara Internasional Lombok menuju Bundaran Songgong. Kemudian nanti akan dipasang signboard dan pelang petunjuk arah yang akan ditaruh pada beberapa titik lokasi agar penonton tidak kebingungan mengenai jalur tersebut. Dan ini sudah terpasang ya, kalau kita melewati jalur-jalur yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, untuk arus balik sendiri bagi penonton yang general admission pada tiket A, B, C, D, E, F, G melewati Bundaran Songgong diarahkan ke bypass Bil Mandalika. Jika situasi tidak memungkinkan, maka semua penonton akan diarahkan ambil jalur Awang menuju Kota Praia Lombok Tengah. Jalur ini kita terapkan seperti model selang air dia, walaupun jauh tapi sangat lancar dibandingkan kita memaksakan balik ke Bundaran Bandara Internasional Lombok dengan jarak yang dekat, namun kami antisipasi terjadinya kemacetan. Kemudian kita menghimbau khususnya untuk penonton yang lokal
agar kiranya dalam menonton perhelatan balap motor GP2 2023 ini bisa menggunakan kendaraan roda 2 karena bisa lebih terurai dibanding dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang bisa menyebabkan kemacetan panjang, atau dengan menggunakan shuttle bis yang telah disiapkan sesuai dengan pernyataan Kadishub sekitar 55 bis yang akan disiapkan. Saya pikir itu yang paling penting di hari ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan. Sekali lagi apabila ada update nanti kami akan menyampaikan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Hom. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan perkembangan kondisi keamanan pelaksanaan event MotoGP 2023. Kemudian selanjutnya salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah yang menjadi evaluasi kita adalah pengalaman event sebelumnya, yakni melonjaknya tarif hotel maupun transportasi. Nah, oleh sebab itu telah dibentuk Satgas FPKAT yang diketuai oleh Bapak Haji Lendek Jayadi SEMM. Beliau akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tersebut. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam Mandalika bersatu jaya. Yang saya hormati Ibu Direktur IKPM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Kepala Bidang Humas Polda NTB, rekan-rekan media, seluruh insan pers baik lokal maupun nasional. Alhamdulillah siang ini kita berada pada hari gelaran event MotoGP 2023 dan sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi bahwa kehadiran Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menciptakan hospitality, akomodasi dan transportasi, Bupati telah membentuk Satgas, Satuan Tugas Fasilitasi Pengaduan Konsumen Akomodasi dan Transportasi Event MotoGP 2023 dengan SK nomor 242 tahun 2023. Ini adalah semangat kehadiran untuk penciptaan pelayanan yang terbaik buat para konsumen, para pengunjung, penonton, pecinta event dunia MotoGP 2023. Berpengalaman dari event MotoGP 2022 dan WSBK, pelayanan akomodasi dan transportasi menjadi catatan penting, catatan berharga untuk menata pengalaman kita untuk event MotoGP tahun ini dan seterusnya. Karena itu kami atas nama Satuan Ketua Satgas FPKAT Event MotoGP 2023 telah melakukan koordinasi kepada seluruh pihak asosiasi penyedia jasa akomodasi dan transportasi. Bahwa Satgas ini terdiri dari OPD terkait baik Kabupaten Lombok Tengah maupun provinsi. Kemudian seluruh asosiasi di tingkat provinsi kabupaten, baik asosiasi akomodasi maupun transportasi. Untuk kita berjibaku bahwa menyongsong dan penyelenggaraan event MotoGP 2023 ini harus hospitality, pelayanannya adalah yang terbaik, tidak boleh melebihi dari ambang batas atas dari Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2022 sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan. Karena itu warga masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan, memberikan laporan jika ada pelayanan akomodasi dan transportasi melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur ini. Sehingga marwah dari event MotoGP harus memberikan yang terbaik bagi seluruh pengunjung dan pecinta MotoGP dunia dan pariwisata
Nusantara dan nasional yang tercinta ini. Nah, di samping dari Satgas yang dibentuk, kami juga berterima kasih kepada ITDC, MJPE dan Diandra yang tidak hanya event MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, tetapi juga di sebelah atau di luar dari sirkuit ini ada side event titling dalam rangka merevitalisasi bazar Mandalika. Di situ juga ada menggelar produk UMKM di 302 UMKM yang sudah disiapkan, alhamdulillah terisi, ditambah dengan 8 booth, alhamdulillah terisi, dan kita dapat menyaksikan 2 hari sebelum hari ini ada para riders menanam terumbu karang. Kemudian juga kita sambut dengan atraksi budaya. Ini bahwa bentuk dari sambutan yang hangat dari warga Mandalika, dari warga pecinta budaya dalam rangka menerima para tamu kita, baik berada di tamu domestik maupun dari mancanegara. Inilah bentuk-bentuk kehadiran kami untuk menyapa para wisatawan dan pelayanan, mudah-mudahan adalah bentuk kolaborasi, bentuk harmonisasi dan bentuk semangat kita untuk kita warga Mandalika ini adalah wakil nasional, wakil Nusantara, bahkan wakil pencinta pariwisata Republik kita, bahwa event ini adalah event promosi pariwisata nasional, promosi pariwisata NTB dan khususnya Mandalika Lombok Tengah. Maka ruang-ruang ini kita jadikan sebagai ruang besar, ruang promosi, ruang kreasi dan kolaborasi untuk membangkitkan pariwisata kita yang sudah terhempas karena pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini semua, maka pariwisata kita dan event dunia kita menjadi sesuatu dibanding event-event di tempat lain. Saya kira ini sebagai pemantik diskusi kita, dan saya sangat mengapresiasi yang MCI ini yang selalu eksis dalam segala event, baik WSBK maupun MotoGP. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dir, Kementerian Kominfo, kemudian juga Pemprov, kemudian kami atas nama Pemkab Lombok Tengah dan seluruh komunitas yang ada, mari kita selalu bersama-sama menebarkan kebaikan, bahwa kebaikan itu adalah untuk kita semua dan dalam rangka melangkah dengan penuh kebaikan untuk pada masa-masa event berikutnya. Demikian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Sabrina Tanggari, Direktur Informasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita. Jadi hari ini sangat bangga sekali teman-teman wartawan telah hadir di sini di Media Center, tempat kita untuk berkumpul, bersinergi dan menulis apapun tentang kebaikan Indonesia terkait dengan program internasional kita yang untuk kedua kalinya. Dan di sini kami telah hadir bersama-sama dengan Pak Arman ya Pak ya, Kabid Humas Pemprov Provinsi NTB. Terima kasih banyak Bapak. Jadi kita sudah bersyukur sekali dengan Pak Jayadi yang sudah 2 tahun ya Pak ya kita bergelar. Jadi saya rasa banyak kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman MGPI. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT daripada pariwisata, berbagai tempat atau lokasi penginapan itu sudah cukup penuh. Mungkin saya saja tidak mendapatkan menginap di Mandalika Bapak Ibu. Jadi kita sangat bersyukur karena kita punya super destinasi super prioritas yang ada di khususnya di Mandalika. Ini menjadikan suatu tolak ukur kita kemakmuran rakyat kita dan kemakmuran bangsa kita karena banyak sekali orang-orang yang hadir dari luar untuk datang ke Indonesia menyaksikan MotoGP. Jadi kita bisa melihat bahwa di negara sebelah kita
itu juga banyak orang yang hadir di sana. Tapi lebih banyak yang hadir di Indonesia. Ini adalah suatu kesempatan kita di mana kesiapan daripada seluruh sektor kelancaran kegelar MotoGP Mandalika 2023 ini di Pertamina Mandalika International Circuit Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini telah akan berlangsung tanggal 13 sampai 15 Oktober dan banyak sekali yang kita siapkan mulai dari namanya jaringan infrastruktur khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tadi juga sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Dirjen SDPPI yang menyampaikan sejauh mana kesiapan daripada infrastruktur. Jadi kalau dahulu itu infrastruktur banyak ada jammer, ada yang lain ya Pak ya itu biasa saja. Tapi hari ini seluruh jaringan infrastruktur ataupun BTS yang ada di sekeliling kita itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi di sini juga khususnya untuk tempat media center kita ini diberikan ada 50 megabit per second. Jadi saya rasa teman-teman wartawan jangan takut benar atau bisa Bu kita kurang wifi-nya, saya rasa tidak karena seluruh jaringan sudah didukung oleh teman-teman dari SDPPI, MJPI maupun dari Polri sendiri. Jadi saya rasa itu yang paling utama. Namun tahun ini memang pendaftar daripada wartawan. Ini saya juga bertanya nih Pak dengan teman-teman nih. Kalau dulu tuh sampai 500 sampai 1000 wartawan yang hadir Bapak Ibu semua. Waktu saat MotoGP dan itu adalah suatu kebanggaan kita. Namun sekarang mungkin teknologi lebih mudah ya. Jadi orang dari Jakarta saja bisa mendapatkan informasi dan bisa menulis. Jadi saat ini yang mendaftar untuk di media center ada 107 jurnalis. Media nasional ada 44 jurnalis dan media lokal ada 63 jurnalis. Di sini juga disiapkan untuk media center itu ada 2 ruang kerja yang biasa itu kita gabung jadi satu tapi hari ini ada 2 ruang yaitu dengan ruang kerja jurnalis ada 50 kursi dan disiapkan semua jaringan infrastruktur, disiapkan TV, wifi yang baik sehingga teman-teman jurnalis bisa menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan positif atau pesan-pesan yang benar-benar memberikan dampak yang kuat bahwa Indonesia mampu menjalankan MotoGP ini untuk selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Kita bangga karena ada super destinasi itu masing-masing Pak. Kalau di Toba itu di super destinasi yang dilakukan oleh teman-teman di Toba itu ada F1H2O atau F1H2O atau powerboat dan bulan besok November itu akan dilakukan lagi teman-teman dari sana melaksanakan lagi. Jadi masing-masing daerah super destinasi super prioritas ini mendapatkan suatu spesial daripada semua program pemerintah. Nah dengan ada program pemerintah inilah kita bisa berusaha menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kalau dulu tuh Bapak Ibu jujur saja alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak hujan ya Bu ya. Jadi nggak perlu lagi ada ting-ting-tingan lagi saya rasa ya gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita untuk bekerja dengan baik dan memang suasana juga bagus. Saya tadi juga bertemu atau ngobrol dengan teman-teman dari NAF. Insya Allah tidak ada yang lain atau dulu tuh kan kita mesti menutup hujan di daerah tertentu Pak. Sangat sulit sekali tapi karena memang cuaca cukup membaik yaitu malah panas dan memudahkan kita untuk bisa melaksanakan MotoGP ini dengan baik terlaksana dengan sempurna dan teman-teman yang datang dari luar negeri bisa menikmati indahnya pantai pantai Mandalika yang ada ini dan kita bisa bersama-sama dapat menulis konten-konten positif apapun yang ada daripada teman-teman yang hadir daripada pembalap-pembalap MotoGP yang ada. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Dari sini kita membuka untuk tanya jawab. Saya juga sampaikan Bapak Ibu kenapa mungkin banyak media nasional yang belum sampai di sini karena kami ada 2 kegiatan di Bali yaitu kemarin ada KTT Ice Forum 2023 itu kita melaksanakan ada 51 negara. Kemudian itu tanggal 10 sampai dengan 11. Kemudian kami lanjutkan kita pindah di Bali. Tempatnya di Jemberana itu ada program WWF World Water Forum. Itu ada 172 negara yang hadir juga. Jadi memang cukup signifikan sekali Indonesia ini hebat saya rasa. Karena bertubi-tubi dalam bulan Oktober ini kita selalu berganti dengan event-event internasional yang lain. Tapi MotoGP ini adalah mimpinya kita semua, mimpinya orang Indonesia bahwa kita bisa melaksanakan ini untuk kedua kalinya dan insya Allah Bapak Presiden mudah-mudahan berkenan besok bisa hadir bersama-sama kita dan kita menyaksikan untuk event kedua tahun ini. Begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur. Selanjutnya teman-teman mungkin ada yang ingin diperjelas
Dari paparan 3 narasumber kita tadi, kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, tolong mic. Nama dan media. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman dari SCTP Mataram. Mungkin langsung saja kepada Pak Hendak Jayadi terkait akomodasi terutama perhotelan. Sampai dengan hari ini ada nggak pengaduan dari misalnya dari konsumen atau daripada tamu terhadap mahalnya tarif hotel atau penginapan. Terus yang kedua mungkin ke Pak Kapitumas, ada berapa tim drone yang diterjunkan pada MotoGP tahun ini? Terus kedua, drone yang sudah diamankan itu akan bagaimana tindakan kita terhadap drone liar yang sudah diamankan? Apakah akan ada sanksi dari kita atau seperti apa? Yang ketiga terkait pengamanan warga yang menonton di atas bukit itu seperti apa? Mengingat saya melihat barusan ada juga masih ada warga yang mungkin karena saking pengennya menyaksikan akhirnya sampai naik ke atas bukitnya. Seperti apa dari kita? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Makasih terkait dengan pengaduan akomodasi dan transportasi melalui saluran hotline Satgas EPKAT, bahwa perlu kami sampaikan Satgas EPKAT event MotoGP 2023 ini kami mendapat masukan, apresiasi dari dalam bahkan ada dari luar negeri. Dan juga ada informasi permintaan untuk fasilitasi refund hotel dari konsumen kita dari luar negeri. Yang saya bersyukur bahwa Satgas ini ternyata sudah bisa dibaca dan sudah bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung kita, pecinta event MotoGP dari dalam maupun luar negeri. Ini adalah menjadi ruang semangat kita bahwa ini adalah ruang-ruang kolaborasi kita untuk penciptaan atau peningkatan hospitality, akomodasi dan akomodasi kita saat ini dan ke depannya. Alhamdulillah secara umum laporan belum ada yang menyampaikan laporan komplain terhadap tarif yang berlaku saat ini. Belum ada yang keberatan. Yang ada pertama adalah memberikan masukan tentang bagaimana penataan hospitality, akomodasi dan akomodasi ke depannya, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua yang kami maksudkan tadi tentang permintaan fasilitasi refund hotel. Ini dari luar yang diminta adalah karena pihak konsumen kita dari luar ini sudah ada kontrak dengan penyedia hotel di dalam Mandalika ini. Kontraknya sudah lama, 3 bulan sebelum bulan Oktober ini. Dia sudah ada tanda tangan agreement bahwa pihak konsumen sudah membayar sejumlah kamar yang dibutuhkan oleh konsumen dan dibayar lunas, dan agreementnya adalah tidak meminta refund jika kamar ini dibatalkan sepihak oleh pihak konsumen. Dan pada menjelang MotoGP pihak konsumen mau menambah jumlah kamar, tetapi di hotel yang bersangkutan sudah penuh. Sementara anggotanya tidak bisa di-split, dia harus gabung dalam satu hotel. Nah, karena hotel ini tidak mungkin menyediakan kamar sana sudah penuh, maka dia menyiapkan tempat mencari di hotel luar dari Mandalika. Nah, yang diminta kepada kami adalah memfasilitasi agar agreement-nya dulu, refund-nya itu minta untuk difasilitasi. Tapi kami tidak bisa karena sudah ada agreement, persetujuan bahwa dia tidak boleh meminta refund jika ini dibatalkan oleh konsumen. Tetapi kami sudah melakukan komunikasi agar persetujuan di antara mereka itu harus menjadi kesepakatan komitmen untuk tidak berkeberatan sepihak. Dan alhamdulillah kami bantu komunikasi lewat pihak ketiga juga yang dipakai oleh
konsumen ini, alhamdulillah melalui komunikasi kita, alhamdulillah terbangun dengan baik sehingga tidak ada keberatan yang menuntut. Kami membantu memfasilitasi dengan hotel lain agar dia bisa menginap dengan baik dengan fasilitas yang tidak kalah dengan hotel yang dia pesan pertama. Kemudian masukan yang masuk kepada kami itu adalah bagaimana promosi akomodasi dan transportasi kita harus ada banyak dan disampaikan jauh-jauh hari. Itu yang diberikan kepada masukan kepada kami. Agar berapa jumlah kamar, berapa tarif jumlah kamar itu agar disampaikan kepada melalui web, melalui agen promosi yang sudah yang sah, yang bisa bertanggung jawab agar pelayanan akomodasi dan transportasi kita ini betul-betul memastikan keamanan dan kenyamanannya. Ini yang kami dapati dari masukan-masukan. Tapi secara umum semua masukan itu mengapresiasi ada media pengaduan ini. Kami sudah buka lewat, kalau buka di Go Mandalika sudah bisa ditayangkan di situ. Tinggal scan barcode-nya maka pengaduannya akan langsung masuk ke kami. Kami antisipasi nomor yang ada di hotline kami untuk betul-betul kami jaga privasinya. Pelapor dipastikan akan terjaga, tidak akan disampaikan kepada. Hanya kami manage di dalam Satgas, tidak akan keluar kemana-mana. Mudah-mudahan dengan itu maka apa yang diharapkan oleh produsen atau penyedia jasa ini dengan konsumen kita betul-betul tercipta dengan baik. Kemudian marwah event kita MotoGP yang kita sama-sama banggakan ini merupakan ruang-ruang promosi yang terbaik bagi semua pencinta MotoGP dan pariwisata nasional kita. Saya kira ini yang terkait dengan Satgas, dan kami juga langsung sampaikan bahwa akomodasi kita yang jumlahnya 3.378 itu bintang, non bintang hotel kita laku semua, alhamdulillah. Kecuali Sarunta, mohon maaf belum, karena Sarunta kita, Homestay dan Sarunta ini ada 12 desa di Lombok Tengah, belum semuanya 100% karena ada di belahan utara. Yang di wilayah Mandalika, informasi yang kami terima dari MHA, kemudian dari Asosiasi Akomodasi Homestay dan Sarunta, itu sudah 90% lebih, rata-rata 80% akomodasi homestay dan sarunta laku semua yang ada di Lombok Tengah yang tersebar dari selatan sampai utara. Jadi yang penyedia jasa ini tidak hanya di Mandalika atau di sekitar penyangga ini, tetapi sampai di wilayah utara, di Batu Keliang Utara. Ini yang dapat kami sampaikan, terima kasih semuanya. Itu 3378 itu untuk di Lombok Tengah, Mbak. Itu ada 12 desa dari 139 desa dan kelurahan di Lombok Tengah yang memiliki homestay, sarunta dan akomodasi. Itu 12 desa yang dari selatan sampai ke utara, sampai ke Silong Belanak. Ada 1192 homestay, ada 300 sarunta dan ada 1886 hotel bintang non bintang. Baik, terima kasih dari teman SCTV yang berhubungan sama drone. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tanggal 12 satu drone yang diturunkan tanpa izin dan sertifikasi, kemudian tanggal 13 satu drone juga sama dengan di tanggal 12. Bahwasanya drone ini nantinya akan dicari pemiliknya, dan dari pemiliknya diharapkan tidak menaikkan lagi dan dapat mengganggu daripada aktivitas kegiatan MotoGP di Mandalika ini. Kemudian yang kedua, yang khusus berhubungan dengan penonton yang berada di bukit, dimulai dari awal ya, karena operasi Mandalika ini di tanggal 10
sampai tanggal 16 Mandalika 2 Rinjani 2023 ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang sifatnya himbauan melalui media sosial dan media online, baik berupa pembuatan meme dan video pendek. Di situ kita sudah menyampaikan untuk agar tidak menonton di atas bukit karena sangat rawan, takutnya terjadi kecelakaan sendiri terhadap penonton pada saat di atas bukit. Karena perengan bukit dapat bisa menyebabkan jatuh dan sebagainya begitu. Jadi ada himbauan yang sifatnya. Namun demikian masukan yang baik. Hal ini juga kita terus melaksanakan kajian dan himbauan kepada masyarakat sehingga harapannya masyarakat bisa menonton sesuai dengan tempat yang disiapkan di dalam Mandalika ini. Saya pikir itu. Iya Mbak. Bisa pakai mic Mbak, nama kemudian media. Terima kasih, saya Nani dari Lombok Jurnal. Mau minta informasi sedikit saja Pak Kabid, ini tentang rekayasa lalu lintas, apakah ada yang berbeda dengan tahun lalu untuk menghindari kemacetan yang tahun lalu itu kan benar-benar parah, mungkin kita baru belajar dan kita belajar dari sana, apakah kali ini juga sudah dilakukan rekayasa lalu lintas yang lebih rapi lagi gitu Pak, agar tidak terjadi jangan sampai jalan kaki lagi kami berkilo-kilo bila hari Pak. Nah itu terutama pada hari besok Pak, hari terakhir besok yang final. Terima kasih Pak. Baik ya, Ibu Saudara. Jurnal NTB. Ya. Khusus berhubungan dengan rekayasa lalu lintas tadi saya sudah sebutkan ya, bahwasanya ada 2 modeling yang dibuat. Ada yang memiliki tiket ABC, DFG, itu merupakan gate, itu dibuatkan skema 2 jalur di Bundaran Songgong. Kemudian tiket ABC akan melewati jalur kiri dan tiket DFG akan melewati jalur kanan di Bundaran Songgong. Kenapa ABC kita arahkan ke kiri? Karena akan parkir di area Pantai Awang yang kapasitasnya 8.000. Dari hitungan 8.000 kantong parkir. Di sana akan diangkut menggunakan shuttle bus masuk ke lokasi parkir Blade Gate 2. Kemudian untuk general admission tiket DEFG bisa langsung menuju ke areal parkir di Black Gate 2 sirkuit Mandalika. Kemudian kenapa tahun lalu sampai terjadi tidak terakomodirnya penonton yang diangkut melalui shuttle bus ya, kami sudah mengkomunikasikan kembali sama Disub ya. Disub itu menyiapkan 55 bus. Jadi memang ini fungsinya Disub dia, Disub provinsi. Dia tahun lalu mungkin tidak maksimal karena jalan yang belum seperti tahun ini. Tapi rencananya Disub kemarin sudah menyiapkan, kalau kita melihat bis-bis itu sudah ada nomor ya. Ada nomor 01, 02 sampai dengan 55 unit bis. Disimpannya dimulai dari Selaparang dan yang kedua di bandara ya. Kalau kami nggak salah itu di 2 tempat. Akan teknisnya dari eksternal masuk ke internal dan dari internal keluar dikembalikan ke tempat yang saya sebutkan tadi. Faktornya adalah kenapa tidak terakomodirnya karena tahun kemarin, dan ini dari Disub, skala Disub, mungkin jumlah bisnya yang kurang ataukah jumlah penonton yang melebihi daripada kapasitas, karena disiapkannya kalau kita membaca koran itu sekitar 5.000 jumlah penonton ya eksternal yang bisa dimasukkan ke dalam Mandalika tersebut di arena balap ini. Kemudian harapannya buat teman-teman lokal Lombok untuk datang ke Mandalika dengan menggunakan sepeda motor sehingga tidak terjadi iring-iringan yang panjang, tidak terjadinya kemacetan. Kalau pakai sepeda motor mungkin lebih cepat, ya keluarnya lebih cepat dianya. Saya pikir itu Mbak. Iya. ABC dengan EFG itu Pak? Iya benar, ada yang berbeda seperti yang saya sebutkan tadi. Cukup? Silakan lagi ada.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munakir dari Harian Suara NTB. So, mungkin satu ke Pak Asisten soal status kelembagaan Satgas ini sendiri. Nanti ke depan seperti apa? Apakah memang sifatnya insidental ketika ada event saja dibentuk, atau kemudian ada rencana dilembagakan, jadi sehingga ketika apa istilahnya tidak murni ketika event saja baru berfungsi, bisa setiap hari kalau memang ada istilah pengaduan. Itu mungkin seperti apa ke depan. Kemudian Pak Kabid konfirmasi soal ini, kemarin ada informasi ada 2 warga yang di lingkar kawasan Mandalika yang di infonya diamankan oleh aparat. Mohon konfirmasi Pak Kabid, terima kasih. Terkait keberadaan Satgas ini, sesungguhnya harapan masyarakat, baik penyedia jasa maupun konsumen, harapannya tidak hanya pada saat event, tapi harapannya untuk seterusnya. Tapi karena kalau ini akan terus, maka ini membutuhkan tentu beban operasional yang harus bersifat continuity. Nah, karena keterbatasan fasilitas, maka kita masih pada skala event dulu. Bila hari di bulan Maret event WSBK, kita sudah mulai dengan Satgas pengaduan, fasilitasi pengaduan konsumen akomodasi saja, tidak transportasi. Nah, di event MotoGP ini kita tambah perluas dengan akomodasi dan transportasi. Harapan kita pasca event MotoGP ini kita akan lakukan evaluasi dan review instrumen untuk kedepannya. Antara lain masukannya adalah dari beberapa pihak yang masuk ke hotline kami adalah tentang peraturan gubernur agar bisa diadaptasikan untuk direview. Dan ini merupakan salah satu rekomendasi dari rapat koordinasi internal kami dengan para pihak bahwa pasca MotoGP peraturan gubernur perlu direview dan perlu diperjelas, dan juga standar operasional dari Satgas ini perlu disusun secara komprehensif, kemudian secara secara pragmatis agar betul-betul berfungsi secara maksimal. Mudah-mudahan harapan teman-teman konsumen maupun penyedia jasa ini gayung bersambut dalam rangka menata pelayanan akomodasi dan transportasi kita ke depannya, bukan pada era event tetapi untuk pasca dan menjelang atau berkelanjutan. Mudah-mudahan ini menjadi keberpihakan kita semua, karena pariwisata adalah transportasi, akomodasi karena ada transportasi, konsumsi akan laku karena ada akomodasi. Kalau orang tidak menginap, maka tidak dipastikan konsumsi atau penyediaan UMKM kita juga tidak akan bisa berpengaruh kuat. Karena itu transportasi, akomodasi, dan konsumsi tripartit harus kita perkuat. Salah satu medianya adalah Satgas harus berfungsi maksimal dan komprehensif serta pragmatis. Saya kira ini, dan terima kasih. Baik, hari kemarin pelaksanaan pemasangan spanduk ya, ada diamankan 11 spanduk, 2 orang dan 1 senjata tajam ya, berupa golok ya, karena membawa senjata tajam berhubungan dengan undang-undang darurat. Dan harapannya sudah memang sebelum jauh hari ya, sebelum di tanggal 10 juga sudah dibuatkan maklumat Kapolda di situ, bahwasanya ini adalah event kita bersama, maka harus kita menjaga event ini dengan baik, sehingga harapannya perhelatan ini bisa berulang seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 2 tadi. Maka dari pihak kepolisian mengacu dengan hal tersebut, sesuai dengan undang-undang darurat ya, membawa senjata tajam tanpa izin, kemudian dapat mengganggu
kelancaran daripada kegiatan event dan adanya maklumat yang sebelumnya sudah disampaikan, melaksanakan tindakan tegas dan terukur, kemudian mengamankan dan membawa benda tersebut, sementara masih disimpan, diamankan di Polres Loteng ya. Rencananya akan mungkin dilimpahkan ke Direktorat Reserse Umum. Sementara itu untuk yang kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Masih ada lagi? Ya, oke. Izin Pak, saya Dewi dari Lombok Pos. Mungkin untuk progres terbaru persiapan kedatangan Pak Presiden dan mungkin menteri-menteri siapa saja yang akan hadir. Terus persiapan dari Kominfo bagaimana, kepolisian bagaimana, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, kalau segmen untuk kedatangan Presiden, untuk kegiatan ini pas Pampres ya, leading sektornya dia TNI ya, khusus yang dikedepankan untuk pola pengamanan ya. Kepolisian sifatnya ring 2 membackup daripada kegiatan pola pengamanan. Untuk pola pengamanannya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mengacu di 59 pos dengan dibagi 2 pos tadi, ada pos pengamanan 24, kemudian pos penyekatan 35. Itu memang sebagai filterisasi yang berhubungan dengan kegiatan pola pengamanan yang sekalian kita gunakan di dalam kedatangan Bapak Presiden tersebut, sehingga hal ini kita kolaborasikan dengan Korem, pihak Korem dan Pas Pampres sudah mengadakan kegiatan meeting rapat di dalam kedatangan Presiden ini, dan sampai dengan hari ini kita sudah siap untuk melaksanakan ataupun menyajikan yang terbaik buat Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ada tambahan terkait kedatangan Presiden? Cukup ya? Ya, silakan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Muhammad Hairudin dari Koran Harian Radar Lombok. Mau menanyakan ke Pak Asisten terkait langsung saja ya. Bagaimana dampak antusiasme MotoGP terhadap ekonomi kreatif dan pariwisata kita yang ada di Lombok Tengah khususnya. Dan kedua, karena ini kan penonton ini banyak dari luar daerah bahkan luar negeri. Kira-kira apa khas yang bisa mereka dapatkan di Lombok ini, seperti misalkan makanan khas atau wisata unik yang bisa mereka dapatkan di Lombok ataupun souvenir yang bisa mereka bawa. Dan ketiga, belajar dari tahun sebelumnya, event-event sebelumnya, bahwa banyak penonton kita yang tidak dapat akomodasi hotel lah. Sehingga untuk saat ini apakah bisa kita pastikan penonton-penonton kita itu atau wisatawan itu bisa tertampung di daerah kita ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih ke saya semua nih. Pertama, apa semangat teman-teman industri kreatif lokal kita, UMKM kita? Kita punya 35.899 pegiat UMKM di Lombok Tengah yang berada sekarang di event MotoGP ini terbagi pada beberapa klaster. Pertama, klaster di dalam sirkuit ada 20. Memang slot ini 20 untuk Lombok Tengah, kabupaten kota lain 222. Alhamdulillah ini untuk tuan rumah Lombok Tengah diberi 20 untuk di dalam sirkuit. Yang klaster di luar sirkuit ada di Bazar Mandalika, ada 302 UMKM plus 8 booth itu terisi, termasuk booth dari Kria Anyaman Keta yang kemarin direbut sama para riders itu. Ini termasuk memamerkan dan menunjukkan kreativitasnya. Saya sangat salut dengan teman-teman kemarin itu, spontan bisa membuat tagline heboh menjadi pinjam dulu 100. Wah, ini keren ini, spontanitas itu. Itu bisa menjadi viral, bahkan menjadi tagline riders yang luar biasa. Ini sekarang itu.
Balapan bisa mulus, pinjam dulu 100. Wah, keren ini. Ini juga karya-karya spontanitas yang melahirkan gimmicks yang luar biasa. Tidak kita nyana, itu menjadi tagline yang memviralkan. Itu spontanitas. Kemudian ada lagi satu yang bikin saya terharu dan bangga, bahwa salah satu rider, karena saya selalu mendampingi, alhamdulillah diberikan kehormatan oleh MJP dan Diandra untuk mendampingi para rider sejak mulai di penanaman koral, penanaman terumbu karang saya ikut, dan alhamdulillah kami ditugaskan oleh ITDC untuk menyiapkan side event yang ada di Bazar Mandalika, kemudian ada di Kutaland. Kami siapkan 2 hari dan teman-teman penyedia siap gaspol dalam waktu 2 hari persiapan, dan alhamdulillah semua orang bangga dengan atraksi teman-teman yang spontanitas, Presian, kemudian para penari gandrung kita yang kita undang, kemudian gendang belik spontanitas, dan tidak menargetkan apapun teman-teman itu. Dalam waktu 2 hari kita diberikan, dan itu menjadi sesuatu MotoGP kita dibanding tempat lain yang hanya menebarkan foto-foto balapan, tapi ini justru yang adalah Presian, bagaimana menyatunya. Ada satu yang bikin saya benar-benar terharu. Saya belikan tas untuk ibu saya, katanya salah seorang, saya lupa namanya, kalau tidak salah Immanuel yang memberikan tas buat ibunya. Itu sang pembalap yang ingat ibunya. Dan beliau menyatakan, saya akan balik setelah balap untuk belanja di UMKM yang ada di Bazar Mandalika. Maka jangan pernah kecil hati teman-teman UMKM, harus display, harus perform di dalam sirkuit, ternyata di luar sirkuit juga tidak kalah menariknya. Bahkan itu tadi, para rider itu setelah balap dia akan balik ke Bazar Mandalika untuk belanja. Dan 100 itu saya pikir itu merupakan angka istimewa. Angka 100 itu adalah angka paripurna. Pinjam dulu 100. Saya kira mudah-mudahan itu nilai 100 buat event MotoGP dan nilai 100 buat prestasi para rider-rider kita. Itu spontan. Saya pikir itu bisikan-bisikan dari mana itu, kok bisa keluar angka itu. Kemudian yang saya dapat apresiasi dari teman-teman UMKM dari nilai 100. Sebenarnya bukan 100 harga barangnya, tapi itu bentuk hospitality dari mereka. Biar semua rider itu ada ikatan batin, ini barangnya. Sebenarnya harga itu lebih dari 100.000, tapi dia berikan untuk rider 100.000 harganya, itu adalah hospitality. Keramah tamahan mereka terhadap rider. Ini patut diacungi jempol kepada teman-teman pegiat UMKM kita. Ternyata mereka tidak pasang tarif karena rider kemudian pasang tarif, harganya memelumbung tinggi. Ini spontanitas semua dari mereka. Karena apa spontanitas itu? Karena ada sense, ada rasa, ada hati dari mereka. Tidak ada yang ngajari mereka, itu spontanitas betul. Karena kami yang menyiapkan dan kami yang undang teman-teman itu, dan spontanitas. Dan di luar sini kemudian kita juga ada Livoli, juga ada UMKM. Ada tempat di Tastura juga berlangsung UMKM yang selama ini. Jadi teman-teman bisa, penonton itu bisa belanja di Livoli, bisa belanja di Tastura, ada Car Free Night juga ada, sehingga semua UMKM kita tidak harus berduyun di sini. Kita tebarkan tempatnya dan kita siapkan ruang-ruang untuk mereka jualan. Kalau memang jualannya akan laku dimanapun dia akan tampil, dimanapun dia akan siapkan, justru energi kemuliaan itu yang akan menarik para konsumen itu ke tempat itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi ruang-ruang kolaborasi kita untuk atraksi ekonomi kreatif kita akan siap di gelaran apapun di Mandalika kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman mungkin sudah cukup ya? Sebentar. Belum masuk tadi katanya dengan atraksi wisata yang unik. Kita sudah siapkan di 7 desa wisata yang beririsan dengan kawasan ekonomi khusus ini.
ada wisata unik Sasak Sade Ende, kemudian ada wisata alam yang ada di Desa Prabu, di Desa Mertak, ada TWA Gunung Tuna. Pokoknya 7 desa wisata penyangga kisaran Mandalika Kawasan Kek ini siap untuk memanjakan para tamu-tamu kita. Dan insya Allah keunikannya tidak kalah dengan di tempat-tempat lain. Dan kami persilahkan para tamu kita, penonton untuk tidak hanya berada di Kek Mandalika, tapi silahkan bertebaran di desa wisata kita, di 7 yang beririsan maupun yang di belahan utara, ada Ibuka wisata air kita, ada di Benang Stokal, Benang Kelambu, wah banyak sekali. Pokoknya mau sebulan keliling di Lombok Tengah tidak akan habis. Demikian. Terima kasih Bapak. Teman-teman sudah cukup ya. Terima kasih Bu Dir, terima kasih Pak Asisten, terima kasih Pak Kabid atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita bubar mungkin kita bisa foto bersama dulu Pak, Ibu. Silakan teman-teman.